benci sama kita ngomong apa juga balik percaya. Pun sebaliknya, orang kalau udah sayang sama kita, nggak perlu alasan, dia pasti akan sayang sama kita. Di dalam hidup ini semuanya Allah punya, dan Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Sirrul ma'aniyah, dari sembunyi-sembunyi maupun terang-terang, Allah tahu. Allah tahu. Ya, kadang kalau gak usah minta juga Allah tahu. Ya Allah kasih saya rezeki. Gak usah ngomong, itu udah tahu betul dulu. Makanya Pak, orang-orang soleh itu Pak, ada beberapa doa dihindari. Mereka lebih senang, lebih banyak berzikir daripada meminta. Kenapa? Dalam Al-Hikam disebutkan, orang yang masih suka minta berarti masih jauh. Orang kalau masih minta berarti masih jauh. Tapi kalau orang udah sayang, gak usah diminta, pasti dikasih. Kalau kita masih minta, ya Allah, minta ya Allah, berarti kita masih jauh sama Allah. Kita masih jauh sama Allah. Tapi kalau kita sudah kenal Allah, nggak usah minta, pasti dikasih. Makanya orang-orang soleh, para wali, para nabi, para syuhada, soleh, itu mereka jarang doa. Mereka lebih banyak berzikir. Yang aja Allah. Subhanallah katsiran. Subhanallah. Berzikir la ilaha illallah. Mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau minta rezeki. Kenapa? Karena mereka tahu Allah sudah ngasih rezekinya. Setiap manusia lain pasti ada rezekinya. Itu sudah ditentukan, nggak bakal tertukar. Makanya mereka nggak pernah minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tidak pernah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibantu dari sebuah masalah. Kenapa? Allah tahu kita punya masalah. Gak usah minta ke pasti Allah bantuin. Pasti Allah tolong. Mereka itu umumnya berdoa untuk sesuatu yang bikin mereka tidak menyenangkan dunia. Apa saja. Itu sebenarnya afiat. Afiat itu adalah sesuatu yang menyenangkan baik di dunia maupun di akhirat. Itu ada. Mereka jangan minta rezeki, apalagi minta jabatan enggak. Karena prinsip mereka itu. Kalau orang minta berarti masih sama bapaknya punya CS punya teman masih minta rokok bagi rokok, berarti masih jauh. Kalau CS, sohib, nggak pakai minta, pasti dikasih. Orang yang dekat pada Allah Subhanahu itu jarang berdoa. Seringkali Allah kasih tanpa mereka minta. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Perbanyak kita berzikir kepada Allah, bukan karena kita pengen sesuatu sifat materi, tapi kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu ibadah yang gak ada hitungan. Kalau sholat kelas, Zuhur cuma 4, Asar cuma 4, Maghrib cuma 3, itu udah Ramadan cuma 1 bulan, kagak bisa lebih. Sesoleh-solehnya kita, sealim-alimnya kita, tetap aja Zuhur 4 rakaat. Tapi ada ibadah yang ada hitungannya, sekuat-kuatnya. Apa? Berzikir. Wadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. La'alakum tattaqun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini kita harus tepat. Karena ada orang zikir enggak tepat. Contoh nih. Mau makan, kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir yang tepat ketika mau makan? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Doa itu adalah zikir. Jadi nggak cocok ketika mau makan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah memang zikir, tapi bukan tempatnya tuh. Jadi berzikir itu 24 jam dia sikonnya, karena ada zikir-zikir yang nggak tepat. Ketika ada kemaksiatan, lagi jalan, orang terbang, alhamdulillah.
alhamdulillah. Salah. Sebenarnya apa tuh? Astagfirullah. Kan gitu kan? Mau tidur, apa zikirnya? Bismika Allahumma ahya. Jadi doa-doa itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan zikir itu ingat. Mau makan ingat Allah. Mau minum ingat Allah. Zikir itu banyak macam. Ada orang berzikir dengan sedekah, ada. Kita bisa berzikir kepada Allah dengan cara apa? Kita bisa baca Quran, sudah. Baca Quran sebagai zikir. Salat sebagai zikir. Salat. Jadi zikir itu banyak macamnya. Tidak melulu zikir itu la cuma di hati kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai berapa banyak tidak ada batasan. Kalau ada ustaz, mursyid, kiai atau siapapun baca ini sekian, ya. Memang ada khusus, cuma kalau saya melihat itu sebagai tarbiyah apa tadi, pendidikan, melatih baca ini sekian. Tujuan supaya apa? Supaya membiasakan bisa ini menyebut. Nah kalau bisa punya satu bacaan yang jadi andalan, terserah yang mana sekarang ini. Kita mau pakai kalimat tasbih misalkan. Hadis Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan basiqal fil mizan ahabbu ila rahman. Apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat ringan diucapkan tapi berat di timbangan dan sangat disukai oleh Rahman, oleh Allah, yaitu kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Mau baca itu baca sebentar. Saya mau istighfar, silakan. Istighfar sepanjang hari. Astagfirullah. Dalilnya banyak. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidarra. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Allah akan memberikan apapun dari langit yang akan menginginkan. Yursilis sama alaikum bidarra. Lagi miskin, lagi susah, istighfar. Sakit, istighfar. Banyak masalah, istighfar. Nanti bantuan langit datang. Ingat, Allah punya tentara. Setelah saya punya sholawat, kalau seluruh antara sholat dan istighfar, ini tidak dalam rangka ngadu bacaan ya. Tidak dalam rangka ngadu bacaan. Kalau sholawat sekali kita baca, janjinya apa? Allah kasih 10 kebaikan. Baik ikhlas maupun tidak ikhlas, senang tidak senang, ketika Anda bersolat Allah kasih 10. Kalau istighfar Anda harus ikhlas. Kalau kalimat-kalimat lain harus ada keikhlasan benar-benar. Tapi kalau sholawat mau main-main mau enggak Allah kasih. Kenapa Allah kasih? Walaupun kita sholawatnya dalam kondisi main-main, karena di situ ada nama kekasih. Siapa? Ketika kita bersolawat ada dua nama yang kita sebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama nama siapa? Nama Allah. Yang kedua nama Nabi Muhammad. Kalau astagfirullah berapa nama? Subhanallah berapa nama? Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad berapa nama? Allah sangat cinta kepada orang yang mencintai apa yang dicintai. Paham maksudnya? Allah mencintai orang-orang yang Dia cintai. Allah cinta kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan cinta kepada orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Karena adanya Nabi Muhammad inilah maka apapun Allah kasih. Karena adanya sang kekasih. Allah kasih 10 kebaikan. Apa saja 10 kebaikan? Kita nggak tahu kan. Tidak dari penyakit, tidak dari bencana, dihapuskan dosa. Makanya perbanyaklah baca sholat. Insya Allah. Terserah mau yang manapun. Yang penting kita punya
sesuatu yang kita bisa baca rutinkan untuk agar Allah cinta kepada. Ingat, ibadah kita, sholat kita, puasa kita nggak perlu ngejar surga.